Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini hadir dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa Nahdlatul Ulama harus bersihkan dari klan Ba'alwi? Dalam sejarah tidak bisa kita hindari lagi bahwa klan Ba'alwi itu adalah antek penjajah Belanda dan dibawa oleh Belanda bekerja untuk Belanda. Jadi seperti itu. Mungkin ini jadi keterkaitan juga dengan kesejarahan leluhur-leluhur kita di tempo dulu, seperti Pangeran Diponegoro dalam kesejarahannya. NU 2026, jaga jangan sampai ada Balawi masuk ke PBNU. Kami PWILS akan mencermati apabila hasil muktamar di 2026 ini mencerminkan bahwa PBNU dikuasai oleh kaum Balawi, maka kita Perjuangan Wali Songo Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga ajaran Islam Nusantara, pribumisasi Islam yang dikukuhkan oleh Gus Dur rahimahullah radhiyallahu anhu akan tetap jaya di bumi. Bahwa siapa itu DNA Aidit, Ba'alwi Yaman, siapa itu Barakbah, Fahrul Barakbah, Ahmad Sofyan Barakbah, Ba'alwi Yaman, siapa itu Muso, itu Al-Musawwa, Ba'alwi. Jadi ketua-ketua PKI ternyata orang-orang Ba'alwi imigran Yaman. Kenapa kok mereka banyak yang tergabung dalam PKI? Karena negara Yaman Selatan adalah negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab. Sekjennya namanya Haidar Abu Bakar Al-Attas. Kalau nggak salah wakil presidennya namanya Abdurrahman Assegaf. Sampai saat ini sekjen Partai Komunis Yaman itu masih keluarga Ba'alwi. Dan juga Syekh Ali Al-Jufri yang sering ke Indonesia. Ini anaknya Abdurrahman Al-Jufri, wapres Yaman yang mencoba untuk kudeta terhadap Yaman Bersatu. Mereka orang-orang yang berhaluan Marxisme, komunisme, tetapi sekarang mereka menuduh orang NU, orang Banser, gara-gara membakar bendera khilafah, bendera HTI dituding komunis. Bahwa siapa itu DNA Aidit, Ba'alwi Yaman, siapa itu Barakbah, Fahrul Barakbah, Ahmad Sofyan Barakbah, Ba'alwi Yaman, siapa itu Muso, itu Al-Musawwa, Ba'alwi. Jadi ketua-ketua PKI ternyata orang-orang Ba'alwi imigran Yaman. Kenapa kok mereka banyak yang tergabung dalam PKI? Karena negara Yaman Selatan adalah negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab. Sekjennya namanya Haidar Abu Bakar Al-Attas. Kalau nggak salah wakil presidennya namanya Abdurrahman Assegaf. Sampai saat ini sekjen Partai Komunis Yaman itu masih keluarga Ba'alwi. Dan juga Syekh Ali Al-Jufri yang sering ke Indonesia. Ini anaknya Abdurrahman Al-Jufri, wapres Yaman yang mencoba untuk kudeta terhadap Yaman Bersatu. Mereka orang-orang yang berhaluan Marxisme, komunisme, tetapi sekarang mereka menuduh orang NU, orang Banser, gara-gara membakar bendera khilafah, bendera HTI dituding komunis. Apa rencana engkau seterusnya, wahai Mufti Batavia? Saya akan membuat fatwa terbaru untuk mengekang perlawanan dari tarekat-tarekat Islam, terutama tarekat Naqsyabandiyah, wahai sohibku Snok Hurgronje. Bagus sekali idemu, wahai Mufti Batavia. Luar biasa ketaatanmu terhadap kolonial Holanda. Tidak sia-sia engkau diangkat oleh kolonial menjadi penasihat kehormatan urusan Arab dan Islam. Terus setelah ini apa rencanamu, wahai sohibku Snok Hurgronje? Aku seperti biasa akan ke Aceh lagi berpura-pura menjadi mualaf untuk mengadu domba inlander di sana. Ambil uncang ini, wahai Mufti Batavia. Ini adalah honorarium, gaji rahasia dari kolonial Holanda untukmu, wahai Habib Utsman bin Yahya. Ini adalah kesukaanku, Gulden, iya, Gulden Holanda. Syukron ya sohibku Christian Snok Hurgronje. Bukan fitnah ya, Bin Kibin. Ini semua fakta sejarah ya, tercatat di Arsip Andri dan Arsip Nasional Belanda ya, Bin Kibin. Jadi jangan bilang ini fitnah ya, Bin Kibin.
Mufti Batavia, tolong kami, tolong redamkan perlawanan inlander terhadap kolonial Holanda. Jangan sampai peristiwa berdarah geger Cilegon 2 tahun lalu berulang. Bantu kami ya Mufti Batavia. Santai, santai. Wahai Ratu Wilhelmina yang cantik. Saya akan bikin sebuah fatwa pelarangan perlawanan inlander terhadap pemerintahan Holanda yang sah, supaya Holanda lebih leluasa mengerok hasil bumi Hindia Belanda. Nusantara haram melawan pemerintahan Belanda yang sah. Kejadian geger Cilegon 2 tahun lalu bukanlah sebuah jihad. Dan pribumi yang tewas tidak syahid, melainkan tewas konyol. Gewel di Mufti Van Batavia. Bagus, bagus wahai Habib Utsman Mufti Batavia. Saya sangat berpuas hati dengan kinerja engkau. Ini gajimu bulan ini. Ambillah 100 gulden ini. Walaupun ini sebuah fakta sejarah, tapi kibin-kibin akan tetap membelaku. Kepada anak cucuku, tetaplah berusaha memasukkan namaku sebagai tokoh kemerdekaan Indonesia. Tangis terakhir Pangeran Diponegoro saat dikhianati di meja perundingan. Maret tahun 1830, sebuah meja perundingan di Magelang menjadi panggung bagi salah satu pengkhianatan paling menyakitkan dalam sejarah Indonesia. Benarkah air mata terakhir Pangeran Diponegoro jatuh bukan di medan perang, melainkan saat menyadari jalan damai telah berubah menjadi jebakan? Sebelum lanjut, mari kita sejenak menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Ya Allah, ampunilah dosa para pahlawan Indonesia yang telah gugur demi agama, bangsa, dan tanah air. Terimalah segala pengorbanan mereka sebagai amal kebaikan. Lapangkan kuburnya, tempatkan mereka di sisimu yang penuh rahmat, serta jadikan perjuangan mereka sebagai pelajaran bagi kami untuk menjaga persatuan dan mencintai negeri ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Selama bertahun-tahun, Diponegoro memimpin Perang Jawa melawan kekuasaan Belanda yang dianggap merampas tanah, adat, dan martabat rakyatnya dari desa hingga pegunungan. Namanya menjelma simbol perlawanan yang membuat pasukan kolonial kewalahan. Perang yang dimulai pada tahun 1825 itu menguras harta dan nyawa dari kedua belah pihak hingga tanah. Jawa dipenuhi asap dan penderitaan. Belanda akhirnya menyadari bahwa kemenangan dengan pedang saja akan membutuhkan harga yang sangat mahal. Di tengah kebuntuan itu, Jenderal de Kock menawarkan sebuah perundingan dengan jaminan keamanan bagi sang pangeran. Diponegoro menerima ajakan itu dengan harapan penderitaan rakyatnya dapat segera berakhir. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, ia datang ke Magelang bersama para pengikut setianya tanpa mengetahui nasib yang telah menunggunya. Suasana pertemuan tampak tenang, tetapi ketegangan menyelimuti setiap tatapan yang saling berhadapan. Diponegoro tetap bersikeras bahwa dirinya menginginkan kebebasan untuk memimpin wilayah dan menjalankan keyakinannya. Belanda menolak tuntutan itu karena khawatir perlawanan akan bangkit kembali di seluruh Jawa. Perundingan berubah menjadi jalan buntu yang tidak lagi menyisakan ruang bagi kompromi. Tiba-tiba keputusan itu dijatuhkan dan Pangeran Diponegoro dinyatakan sebagai tawanan pemerintah kolonial. Para pengikutnya terkejut karena menganggap jaminan keselamatan telah dilanggar di hadapan semua orang. Menurut berbagai catatan sejarah, Diponegoro menerima penangkapan itu dengan tenang meski menyadari dirinya telah dikhianati. Tidak ada serangan balasan, tidak ada pedang terhunus, hanya keheningan yang lebih tajam daripada senjata. Momen itulah yang kemudian dikenang sebagai akhir dari perjuangan. Bersenjata terbesar di Jawa, pada abad ke-19, Diponegoro segera dibawa ke Semarang, lalu diasingkan ke Manado sebelum akhirnya dipindahkan ke Makassar. Jauh dari tanah kelahirannya, sang pangeran menghabiskan sisa hidup dalam pengasingan hingga wafat pada tahun ke-1855. Namun Belanda ternyata tidak mendapatkan kemenangan yang benar-benar utuh. Dari penangkapan itu, perang Jawa telah menguras kas kolonial dan menelan ratusan ribu korban dari berbagai pihak. Nama Diponegoro justru tumbuh menjadi lambang keberanian dan perlawanan terhadap penindasan. Ada kisah yang sering beredar bahwa Diponegoro menangis saat ditangkap di meja perundingan. Sejarawan mengingatkan bahwa tidak ada bukti kuat yang memastikan air mata itu benar-benar mengalir pada saat penangkapan. Yang lebih banyak dicatat adalah keteguhan sikapnya menghadapi nasib tanpa kehilangan harga diri. Ironisnya, pengkhianatan yang dimaksudkan untuk mematahkan semangat justru mengabadikan nama Diponegoro dalam sejarah bangsa. Kisah ini mengingatkan bahwa dalam perang, kemenangan bisa diraih dengan tipu daya. Tetapi kehormatan seringkali dikenang lebih lama. Keteguhan seorang pemimpin tidak selalu diukur dari banyaknya pertempuran yang dimenangkan,
Tetapi, dari cara ia menghadapi kekalahan, Diponegoro kehilangan kebebasannya, tetapi tidak kehilangan keyakinan yang telah diperjuangkannya sejak awal. Jika berada di posisi itu, apakah lebih baik terus berperang hingga akhir, atau mengambil risiko datang ke meja perundingan demi rakyat sendiri? Sebab dalam sejarah, ada rantai yang mampu mengikat tubuh, tetapi tidak pernah berhasil membelenggu sebuah nama.